Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung dalam konseling kelompok ini. Untuk itu, sebelum kita mulai ke tahapan selanjutnya, marilah kita membaca doa yang akan saya pimpin. Kita akan baca doa Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kembali ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia mengikuti konseling kelompok ini. Baik, sebelum masuk ke tahapan selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu supaya lebih akrab lagi. Jadi, perkenalannya ini kita menggunakan nama panggilan ya. Jadi, kita misalnya nama aslinya siapa, nanti kita sebutkan, baru kita menggunakan nama panggilan kita yang biasa dipanggil oleh kawan-kawan gitu ya. Misalnya kayak contohnya saya ya. Misalnya nama saya Pambudi Sulardi. Mungkin teman-teman bisa manggil saya Lur atau Dulur. Jadi Dulur itu adalah dalam bahasa Jawa yaitu saudara. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti bisa langsung di-rename nama-namanya ya. Jadi kita bisa mengetahui nama-nama panggilannya. Selanjutnya di sebelah saya ada Ananda Firdaus. Bisa memperkenalkan dirinya sambil di-rename namanya. Oke, baik Pak Lur. Jadi saya mau renam nama dulu ya, sebentar. Ini Pak, saya punya usulan, mungkin kita sama-sama ganti aja langsung ya Pak. Ganti nama. Iya, semuanya bisa langsung mengganti namanya ya. Iya, biar nggak motong waktu. Iya. Ini sudah saya ganti Pak Lur. Jadi gimana? Saya langsung perkenalkan diri atau gimana? Ya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Ananda Firdaus. Biasanya sih dipanggil Daus. Nah, untuk panggilan nama unik ini, saya mau dipanggil Duas. Duas. Duas itu kan ada sedikit mirip sama Daus ya. Cuman karena di Inggris kan biar agak keren, jadi Duas. Jadi mungkin teman-teman bisa panggil saya Duas. Tuh, terima kasih. Halo Duas. Halo. Halo Duas. Halo. Oke, baik. Terima kasih Duas. Selanjutnya ada Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. semuanya. Selamat siang. Nama saya Nur Zaratul Saadah. Tapi karena tadi Pak Dulur atau Lur itu menyuruh kita untuk mengganti nama, jadi saya mau mengganti nama saya menjadi Bunda. Jadi kalian bisa manggil saya Bunda. Halo Baik, Bunda. terima kasih Bunda. Ya, benar-benar. Biar lebih dekat ya. Iya. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya ada Mbak Windut. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dulur atau Pak Lur. Jadi perkenalkan, nama saya Winda Anggraini. Biasanya sih teman-teman tuh manggil saya Windut. Mungkin singkatan dari Winda Gendut. Ya mungkin segitu aja sih dari saya. Oke, baik, terima kasih Mbak Windut. Selanjutnya ada di bawahnya ada Mbak Cika. Silakan. Bacanya nggak kayak gitu guys. Jadi kayak gini ya. Sebelum saya perkenalkan namanya dulu. Nama saya Nurul Kamaria. Kalian bisa panggil saya tuh Cika. Jadi kayak ada atunya gitu loh.
Cika. 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 Nah gitu. Soalnya dia tuh Oke. kalau di Bugis itu Cika itu sepupu atau saudara. Karena saya dari Oh. suku Bugis, jadi saya pakainya itu. Thank you. Oke, baik. Baik, Oke. terima kasih Mbak Cika. Selanjutnya ada Kak Nan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Lur. Ya, perkenalkan nama saya Nani Suryati. Kalian bisa panggil aja Kak Nan. Kenapa Kak Nan? Karena banyak dulu adik-adik kelas saya panggil Kak Nan gitu. Dan saya suka aja gitu kalau dipanggil Nan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Nan. Selanjutnya ada Irma Yanti. Silakan. Ya, silakan Irma Yanti. Kiri itu siapa yang nulis? Saya, terima kasih. Kalian bisa manggil saya. Adik Siapa? Bisa diulang mungkin? Halo? Halo? Oh, putus ya. Oke, kita loncati saja dulu ya. Selanjutnya ada Kak Fad. Silakan. Ya, terima kasih Pak Dulur. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Maulana, biasa dipanggil Fad. Sudah, itu aja. Sekian, terima Oke, kasih. terima kasih Fad. Selanjutnya ada si Bulat. Terima kasih Pak Lur. Perkenalkan nama saya Nurdeti Asma. Biasanya teman-teman tuh manggil Asma, tapi saya lebih suka dipanggil si Bulat karena saya ngerasa bulat. Makasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Ina. Silahkan. Ya, nama saya Rina Sri Hidayati. Biasanya saya dipanggil Kakak Ina. Kakak Ina itu panggilan dari sepupu saya. Terus waktu sekolah teman-teman pada ngikutin. Ya gitu aja. Oke, terima kasih. Tadi Mbak Irma Yanti tadi namanya siapa tadi? Ukti Irma ya? Kalau nggak salah tadi. Iya, Ukti Irma. Beliau pengen dipanggil Ukti Irma. Oke, baik. Terima kasih semuanya yang telah memperkenalkan dirinya masing-masing. Selanjutnya, sebelum masuk ke tahap selanjutnya, apakah kalian semua sudah tahu apa itu konseling kelompok atau sudah ada yang pernah mengikutinya? Belum pernah. Belum pernah. Belum ya? Belum. Oke, baik. Belum, Lur. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu ya mengenai konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah layanan bimbingan konseling yang diberikan dari konselor kepada anggota kelompoknya yang memanfaatkan dinamika kelompok dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah salah satu anggota kelompoknya. Untuk melatih hubungan sosial, lalu melatih interaksi, mengenal satu sama lain, dan untuk menambah wawasan atau ilmu pengetahuan kita. Jadi adapun di sini cara-cara pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini adalah nanti semuanya akan mengungkapkan permasalahan yang dialami atau yang sedang dialami saat ini dan akan kita pilih secara voting permasalahan mana yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada asas-asas konseling kelompok. Dalam konseling kelompok, yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Jadi asas ini adalah segala data informasi yang bersifat pribadi yang didapatkan pada kegiatan hari ini. Jadi tidak boleh ada yang membocorkan atau menyebarkan ke pihak manapun.
Adapun di sini ada janji kerahasiaan yang akan kita ucapkan bersama-sama nanti ya. Jadi nanti kalian bisa mengikuti janji kerahasiaan ini setelah saya ucapkan ya. Baik, nanti ikuti saya ya. Bisa dibuka mic-nya dulu. Bisa. Siap, Lur. Ya, sudah. Oke, baik, ikuti saya ya. Janji Iya. kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Saya Saya dengan ini menyatakan bahwa dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia, Tolong Iya. diulang sekali. saya sanggup dan bersedia saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, menyimpan, memelihara, arah, menjaga dan merahasiakan menjaga dan merahasiakan segala data dan atau segala data dan atau keterangan yang saya terima keterangan yang saya terima yang tidak boleh yang tidak boleh dan tidak layak diketahui dan tidak layak layak diketahui oleh siapapun. oleh oleh siapapun. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi asas ini teman-teman ini datang dengan secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari siapapun ya. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi nanti diharapkan dalam proses konseling kelompok ini kita semua terbuka untuk menyampaikan masalah pribadinya. Lalu ada asas kenormatifan. Jadi kita semuanya harus mengikuti norma-norma yang ada. Lalu ada asas kegiatan. Jadi semuanya itu diharapkan untuk bisa mengikuti, bisa aktif dalam kegiatan nanti. Lalu ada yang terakhir asas kekinian. Jadi permasalahan yang akan diungkapkan ini adalah masalah terkini atau yang sedang dialami saat ini. Selanjutnya apakah kalian semua sudah siap untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Lur. Siap. Baik, kita sepakati dulu ya. Kita akan melaksanakan dalam waktu 30 menit. Apakah setuju? Setuju, Lur. Oke, baik. Jadi saya akan menceritakan masalah saya terlebih dahulu, baru nanti akan diceritakan oleh anggota kelompok yang lainnya ya. Baik, saya ini mempunyai masalah ya telat, suka kesiangan bangun pagi. Jadi saya suka kesiangan saat bangun pagi. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Windut mungkin. Silahkan. Halo. Mbak Windut. Oh iya, maaf. Ya, silakan sampaikan permasalahannya. Sebentar, mungkin dilanjut yang lain dulu, soalnya di sini agak berisik. Jadi nanti takutnya keganggu. Oke, baik. Selanjutnya ada Mbak Cika. Silakan untuk menyampaikan permasalahannya. Kalau untuk sekarang ini permasalahan saya itu lebih ke diri saya sendiri ya. Maksudnya kayak saya kurang memperhatikan diri saya aja gitu. Maksudnya lebih mempedulikan orang lain yang berdampak kekecewaan di saya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada The Was. Silahkan. Oke, terima kasih, Lur. Jadi permasalahan saya ini pemalas gitu, kurang produktif. Padahal kan
banyak waktu luang, cuman saya habiskan untuk rebahan aja. Padahal saya ngelihat tuh yang lainnya berprestasi, tapi entah kenapa saya nggak ada motivasi gitu. Saya malah lebih demen rebahan dan bermalas-malasan. Saya sebenarnya mau produktif, cuman mungkin karena rasa malas saya yang lebih besar, sehingga saya ketunda untuk memulai produktif. Jadi itu sih permasalahan saya. Ya, saya kembalikan ke Lur. Silakan Oke, Lur. terima kasih, Dewas. Selanjutnya ada Kak Nan, silahkan. Ya, makasih Lur. Jadi saya punya masalah yang entahlah, ini mungkin suatu kebiasaan, tetapi saya berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Saya ini punya apa ya? Nggak tahu kenapa kayak pelupa aja gitu. Sering pelupa dengan barang-barang yang penting kayak gitu. Ya itulah. Oke, terima kasih Kak Nan. Selanjutnya ada si Bulat. Silahkan. Terima kasih, Lur. Jadi di sini permasalahan saya itu, saya kan suka ngegame ya anaknya. Jadi kadang lupa waktu, apalagi waktu untuk sholat tuh kadang saya suka nunda-nunda gitu. Jadi itu aja sih permasalahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya ada Fed. Silahkan. Saya, Ya, silahkan. masalah saya sendiri itu akhir-akhir ini kan saya senang menonton YouTube. Nah, itu sehingga membuat saya malas malas sekali untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Jadi kayak terlena gitu untuk menontonnya terus. Itu mungkin sekian masalah dari saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Kak Ina. Silahkan. Ya, kalau masalah saya sendiri itu saya suka panik kalau misalkan ada tugas banyak terus nggak bisa menyelesaikan gitu, bingung mau kayak mana, yang mana duluan gitu. Itu aja. Terima kasih Pak Lur. Oke, sama-sama. Selanjutnya ada Bunda. Silahkan Bunda. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Selamat siang Bunda. Siang, Bunda. Siang Bun. Oke, jadi khusus untuk permasalahan saya ini, apalagi di tengah pandemi ini ya. Jadi saya ini kan anak rantau. Saya juga belum sempat pulang ke kampung. Jadi saya masih di tempat saya kuliah kayak gitu. Maksudnya di kota saya tempat saya kuliah. Jadi ya mau bagaimana lagi, sebenarnya permasalahan yang lebih menonjolnya adalah di manajemen keuangan saya. Nah, gimana ya, kita sendiri tahu lah, kita sama-sama anak kuliah gitu kan, tentang masalah manajemen keuangan ini pasti mempunyai banyak masalah. Sebenarnya saya sudah manajemenkan uang ini dengan sangat baik sebenarnya, tapi terkadang ada hal yang merusak seperti kebutuhan yang tidak diduga. Padahal biasanya misalnya nih saya sudah saya sudah menyusun keuangan untuk kebutuhan yang memang saya perlukan, kebutuhan yang memang tidak diduga, kebutuhan yang ya sudah saya atur gitu. Tapi kenapa menurut saya kayak masih aja ada kekurangan kayak gitu. Sedangkan kita di tengah pandemi ini mesti libur kuliah, tapi libur kuliah untuk datang ke kampus, tapi kita tetap kuliah gitu loh. Entah beli kuota, entah beli kita butuh makan juga tetap butuh makan kayak gitu kan, dan hal yang lain sebagainya. Itu sih saya kalau bisa teman-teman kita bahas sama-sama gitu tentang manajemen keuangan ini. Menurut saya penting juga sih untuk kita semua. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih, Bunda. Selanjutnya ada Mbak Ya. Windu tadi ingin menyampaikan permasalahannya.
Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf tadi terputus. Jadi permasalahan saya pribadi itu kurang lebih sama kayak Bunda ya, di masalah keuangan. Karena saya tuh orangnya kayak apa ya, nggak bisa mengatur keuangan antara hal yang diperlukan dan hal yang tidak diperlukan kayak gitu. Kadang tuh kalau misalkan lagi belanja nih, mau belanja dari rumah nih tujuannya mau beli ini, nanti pas di tempat tujuan pasti tuh kayak ih ada ini mau beli A ya, jadi mau beli A gitu. Biasanya saya kayak gitu. Jadi ya mungkin seperti itu saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir ada Ukti Irmayanti. Halo, apakah bisa mendengar suara saya? Sepertinya sedang di jalan itu. Iya, sepertinya Ukti Irmayanti sedang di perjalanan. Mungkin kita langsung lanjut saja ya, karena mempersingkat waktu juga. Jadi di sini kita akan voting masalah mana yang kira-kira akan kita selesaikan dahulu. Silakan mungkin Mbak Windut dulu mungkin akan voting kira-kira masalah mana yang akan kita selesaikan dahulu. Kalau dari saya sih kayaknya ke masalah keuangan sendiri ya. Pertama karena itu masalah saya, kedua karena mungkin kita nih sebagai mahasiswa mungkin kayak butuh gitu loh, butuh kayak masukan gimana sih cara mengatur keuangan dengan baik, memanajemen keuangan dengan baik kayak gitu. Gitu sih, itu dari saya sih Pak Lur. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Tika, silakan. Kalau saya pribadi sih kayaknya tentang keuangan ya, soalnya pasti kita nih mahasiswa, apalagi banyak banget tuntunannya itu kuota, dan mungkin bisa jadi salah satu kayak bikin kita pusing juga gitu. Nah, gimana sih ngaturnya nih gitu. Itu sih. Oke, terima kasih. Selanjutnya The World. Iya, oke. Jadi menurut saya lebih milih ke keuangan sih, karena uang ini banyak sumber masalahnya gitu kalau misalnya nggak bisa diatur. Hanya karena masalah uang bisa timbul masalah yang lainnya. Jadi menurut saya sih, saya milih ke permasalahan tadi tentang manajemen keuangan gitu. Dari saya. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Nan, silahkan. Kalau saya pilih keuangan. Kayaknya ini menarik dan penting untuk dibahas. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Ina. Ya, menurut saya juga tentang keuangan, karena kita mahasiswa masih banyak kebutuhan. Dan jatah yang didapat tuh kadang kurang dari yang kita butuhkan gitu. Keuangan. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya ada Fat. Silahkan. Ya, kalau saya juga milih keuangan sih, soalnya semua itu memang bukan tentang uang, tapi kita butuh uang buat segalanya. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bunda. Oh ya, sudah jelas kalau kalian semua memilih keuangan dan kita juga memerlukan ya. Apalagi di tengah pandemi ini kan ya kita memang memerlukan manajemen keuangan, itu memang penting. Jadi saya rasa kita bisa membahas ini. Begitu Pak Lur. Oke, baik. Terakhir, si Bulat, apakah setuju kita akan membahas tentang keuangan? Setuju. Soalnya kan dari teman-teman tuh udah kebanyakan pengen bahas keuangan ya. Jadi ya keuangan aja kita bahas. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Jadi kita sepakat ya akan membahas tentang masalah keuangan ya. Oke. Ya, oke. Pak. Selanjutnya, selanjutnya, apakah ada solusi yang ditawarkan dari teman-teman sekalian untuk tentang membahas mengenai permasalahan keuangan ini? Karena kan juga kita ini memang semuanya di era pandemi saat ini memang
keuangan memang susah ya untuk untuk diatasi, karena kebutuhan kita juga terus tuh di pandemi sekarang saat ini juga mungkin keuangan kita semakin menipis. Mungkin silakan ada yang ingin memberikan solusi dulu, silakan. Saya deh, Pak. Lur. Oke, silakan, Duos. Oke, terima kasih, Lur. Jadi di sini permasalahannya ada dua orang ya. Yang pertama Bunda dan yang kedua Windut. Kalau yang saya tangkap dari permasalahan Bunda, Bunda itu telah melakukan perencanaan, tapi masih bingung kenapa kok kayak kekurangan terus gitu ya. Jadi kalau dari saya sendiri sih, karena sudah melakukan perencanaan, mungkin Bunda bisa lebih memperhatikan kemana uang itu keluar, untuk apa dibelikan. Jadi melakukan pencatatan setiap hari kayak gitu. Jadi biar jelas ini uangnya kemana aja sih, sehingga kedepannya bisa dipikirkan kembali cara atau strategi untuk ngatur keuangan itu. Jadi nggak bingung lagi, ini kok uang bulan ini kurang gitu ya. Jadi dibikin pencatatan pengeluaran setiap hari biar jelas detailnya dan paham, sehingga tahu ke depannya tuh mau dibikin strategi yang bagaimana lagi untuk menyelesaikan masalah tentang keuangan itu. Itu dari saya sih. Kemudian untuk Mbak Windut ya, mungkin lebih kepada kayak kurang mampu menahan kurang mampu menahan keinginan untuk beli sesuatu yang kurang berguna gitu ya. Kalau dari saya, mungkin Mbak Windut bisa sebelum membeli tanyakan dulu ini penting nggak sih? Benar-benar penting nggak sih? Tanyakan dulu ke diri sendiri, benar-benar sangat penting atau sangat butuh gitu nggak sih? Kalau hanya sekedar kayak diskon atau cuman kayak kepengen aja, Mbak Winda harus mikir ulang lagi, karena cari uang tuh susah ya. Jadi jangan sampai buang-buang uang gitu untuk sesuatu yang kurang penting, kurang dibutuhkan, sehingga Mbak Windut bisa meminimalisir pengeluaran. Jadi kesimpulannya, ketika Mbak Windut berbelanja, Mbak Windut harus berpikir kritis. Kenapa sih harus beli ini? Penting nggak sih? Butuh nggak sih? Oke, baik. Mohon maaf tadi terputus. Mungkin dari The Watch bisa menyambung kembali sarannya tadi. Silahkan. Oke, terima kasih Lur. Jadi saja saran untuk Mbak Winda ketika berbelanja, Mbak Windut harus berpikir kritis ketika mau membeli sesuatu, kayak mempertanyakan, penting nggak sih ini, berguna nggak sih ini, benar-benar butuh nggak sih beli ini, benar-benar mempertanyakan gitu. Soalnya biasanya orang beli tanpa sadar, dia langsung dibeli tanpa mempertanyakan ini gunanya apa, cuman sebatas mengikuti suasana hati atau perasaan. Itu aja sih dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Duos. Nah, selanjutnya ada yang ingin menambahkan saran lagi, silahkan. Saya. Oh ya, silakan Mas Fad. Ya, sebenarnya saya cuma ingin menambahkan dari penjelasan si saudara Doas. Untuk Mbak Windut, mungkin ada solusi dari saya. Jika ingin membeli sesuatu barang, kita harus membawa uang pas. Jadi kita tidak tergiur yang lain. Soalnya kita cuma terfokus untuk apa yang kita ingin beli. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Menyangga boleh. Ini direkam ya? Iya. Terima kasih Mas Fad. Mungkin Kakak Ina ingin memberikan saran, silakan. Kalau misalkan bawa uang pas, terus kita nggak tahu kan di jalan tuh ada apa, kenapa gitu, kayak mana? Mohon maaf, ini menyangga atau memberi saran ini ya? Ya memastikan aja. Jadi itu harus bawa uang pas atau uang lebih, tapi nggak kelebihan gitu loh, kan buat jaga-jaga, siapa tahu kehabisan bensin atau ban bocor. Oke, sini mungkin saya bisa meluruskan ya. Jadi mungkin yang dimaksudkan dari Mas Fad tadi itu
membawa uang pas saat kita belanja saja. Jadi saat kita di perjalanan kita bawa uang lebih, tapi pas saat kita belanjanya tentu biasanya pas di jalan itu biasanya kalau di jalan memang kita bawa uang lebih, tapi pas saat belanja kita bawa uang pas gitu loh. Jadi supaya barang yang dibeli itu memang kita butuh. Jadi bukan barang yang kita tidak butuh terus kita beli gitu. Nah, supaya memang jaga-jaga dari seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, mungkin ada lagi yang memberikan saran? Silakan. Saya Oke, silakan. mungkin kalau untuk kayak manajemen keuangan kayak gitu, kita mungkin bisa menabung ya. Menabung kayak untuk kalau ingin membeli sesuatu kayak gitu kan, kita nabung dulu kayak gitu. Mungkin ini agak berat sih, perlu mendisiplinkan diri sendiri. Kadang-kadang kita mau nabung tapi udah keburu diambil duluan gitu kan. Tapi ini dari situ pentingnya sih kita untuk mendisiplinkan diri sendiri gimana cara mengatur keuangan. Mungkin bisa dengan menabung, dipaksakan walaupun itu hanya sedikit-sedikit tapi kan lama-lama itu bisa terkumpul dengan banyak kayak gitu. Gitu. Jadi kayak keuangan darurat gitu nah. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Nan. Selanjutnya mungkin ada lagi mungkin? Ada yang ingin menambahkan lagi sarannya atau solusinya? Atau cukup? Sepertinya kalau Ya, bagaimana The Boss? sepertinya kalau tidak ada suara artinya cukup sih. Itu yang saya Oke. tangkap. Oke, baik. Terima kasih saran dan masukan bagi masalah kita, yaitu membahas topik tentang keuangan. Jadi di sini saya bisa menarik kesimpulan bahwa jika kita ingin membeli barang, kita harus memprioritaskan dulu apa yang memang benar-benar memang barang itu kita butuhkan. Jika tidak kita butuhkan, maka kita bisa pending dulu. Kita kalau mau beli, kita pending dulu. Kita harus kita nabung dulu. Jadi kalau misalnya barang yang benar-benar memang itu kebutuhan kita beli. Tapi jika itu bukan kebutuhan utama kita, maka kita bisa mendingnya dulu. Jadi bisa kita cancel dulu. Jadi bisa supaya yang diprioritaskan lebih utama dulu. Itu untuk salah satunya. Lalu bagaimana dengan Bunda dan Mbak Windut? Bagaimana apa yang bisa kalian tangkap dari solusi yang teman-teman berikan tadi? Silahkan. Jadi terima kasih dulu semuanya buat teman-teman yang sudah memberikan solusi untuk saya dan Windut. Jadi yang saya tangkap juga kemungkinan dari manajemen keuangan saya itu masih kurang dalam pembukuan, mungkin ibaratnya kayak gitu. Dicatat pencatatan hasil apa yang saya beli atau apa yang saya keluarkan itu mungkin masih ada di bagian sana yang salah kayak gitu. Makanya meski saya sudah memanajemenkan uang itu untuk kebutuhan darurat, kebutuhan yang utama dan yang lain-lain, tapi masih ada kesalahan, ya bisa juga dibilang, kalau saya simpulkan juga sih bisa dibilang ya itu hal yang lumrah ya. Kita emang nggak tahu sih, kadang emang benar-benar sudah dibukukan, sudah dicatat juga masih ada hal yang seperti itu. Ya mau bagaimana lagi, itu memang sudah terjadi. Tapi dengan diskusi kali ini, dengan pemecahan masalah hari ini, saya bisa mungkin lain kali berhati-hati untuk manajemen uang saya.
seperti itu yang saya tangkap. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, sama-sama. Selanjutnya Mbak Windut, apa komitmen Anda setelah mendapatkan solusi dari teman-teman tadi? Silahkan. Ya, mungkin dari saya sih terima kasih ya untuk sarannya dari teman-teman anggota. Mungkin kalau yang berdasarkan dari yang saya pahami, kayaknya saya harus bisa kayak menahan gitu, menahan keinginan saya dan membeli apa yang saya perlukan. Nah, karena kan kita sendiri juga tahu seharusnya kita ini beli apa yang kita butuhkan gitu, bukan apa yang kita inginkan. Karena kan kalau misalkan kita sebagai manusia nuruti pengen itu kan nggak ada habisnya ya. Jadi ya mungkin kedepannya saya bisa lebih kayak membeli apa-apa tuh saya lihat dulu kira-kira saya perlu nggak sih sama buku ini, saya butuh nggak sih, atau saya cuma pengen aja, atau benar-benar butuh atau butuh aja gitu. Oke, baik. Terima kasih. Waktu juga sudah sekitar 30 menit lebih ya. Jadi, apa kesan dan pesan Anda setelah mengikuti sesi konseling kelompok ini? Silahkan yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya. Saya. Oke, silakan. Silahkan siapa? Silahkan The Was. Oh, dua. Oke, terima kasih, Lur. Jadi kesan dan pesan saya mengikuti kegiatan konseling kelompok ini, saya jadi lebih tahu permasalahan orang lain, karena saya itu biasanya mikir permasalahan diri saya sendiri, dan saya kurang peduli dengan masalah orang lain. Kemudian juga saya juga jadi bisa memberikan sebuah solusi kepada teman yang mengalami masalah, dan itu membuat saya cukup senang. Meskipun mungkin solusi saya akan digunakan atau enggak, yang penting saya sudah memberikan solusi yang saya pikirkan. Itu sih dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lainnya mungkin? Saya. Ya, silakan. Bulat dan Si Gembul. Kalau dari saya itu, saya lebih mengetahui untuk menahan rasa keinginan saya untuk beli sesuatu. Soalnya kan kalau saya sudah masuk Indomaret atau Alfamidi itu, saya tuh kadang nggak berpikir gitu, langsung beli-beli aja gitu. Jadi uang cepat habis kalau masuk ke sana. Terima kasih ya untuk saran dari siapa ya? Padli ya tadi ya. Terima kasih. Kamu? Oke. Oke, yang lainnya silakan ingin menyampaikan kesan dan kesannya. Saya. Ya, silakan. Bunda. Ukti, siapa sih? Kamu. Cepet Bunda. Ya, Ukti. Iya, Putri gitu. Iya, jadi kalau saya pribadi sih kurang lebih sama ya sama kamu siapa namanya? Si Bulat. Kurang lebih sama si Bulat. Ya lebih bisa manage keuangan sih, jadi lebih baik ya harus berpikir kalau memang kita tuh harus berusaha kayak bawa uang pas aja, nggak usah bawa yang banyak, kan kalau udah terpecah satu nanti yang lainnya pasti ikut duitnya, jadi bawanya pas aja sesuai apa yang mau dibeli kayak gitu. Terima kasih sarannya. Oke. Yang lainnya kesan dan pesannya yang ingin disampaikan, silakan. Ada lagi? Siapa? Saya. Ya, silakan, Bun. Akhirnya dapat kesempatan. Oke, jadi pertama kesan dan kesan saya begini ya. Kan hari ini saya pertama kalinya mengikuti konseling kelompok. Jadi dari berbagai masalah ada ada satu orang yang sama permasalahan dengan saya, dan yang lain juga mempunyai permasalahan gitu. Tapi dari sini saya belajar kita ini kan pasti punya banyak masalah, dan mungkin saya juga sama misalnya dengan Cika tadi, dia mempunyai masalah tidak mengerti diri sendiri. Tapi dari dari 9 masalah, saya menyimpulkan bahwa terkadang manusia itu harus memprioritaskan dulu masalah apa yang harus diselesaikan, begitu. Nah, jadi di sini saya berpikir bahwa manajemen keuangan itu memang penting.
di konseling ini, di konseling ini. Makanya mungkin kebanyakan dari kalian juga tadi membahas ingin membahas konseling ingin membahas manajemen keuangan gitu. Dan itu juga saya bisa memberikan saya bisa bertanya, saya juga bisa mendapatkan solusi dari teman-teman. Itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ya, yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan? Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, baik. Kita cukupkan pertemuan kita pada konseling kelompok hari ini. Sampai di sini dulu. Jika nanti, jika saya ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bersedia mau mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri konseling kelompok pada hari ini, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekali lagi saya mohon maaf jika ada perbuatan atau salah kata dari saya pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.